Halo semua, perkenalkan nih saya Toto Andrianto. Saya sebagai broker nih posisinya ya. Broker artinya AE, yang disebut juga pialang di perusahaan saham ya, sekuritas ya. Saya dari BRI dan Arsa Sekuritas, khususnya cabang Bandung. Oke, ini pertama kali saya podcast ya. Jadi nanti kedepannya saya usahakan untuk terus upload ya, terkait mengenai perkembangan pasar modal, terutama mengenai learning ya. Ya artinya pembelajaran mulai dari analisa teknikal, fundamental, fundamentologi, melalui corporate action ataupun mengenai mekanisme perdagangan efek seperti itu. Nah ini saya akan sharingkan setiap hari seperti itu ya. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Thank you semua. Oke, untuk kesempatan pertama ini saya coba definisikan dulu mengenai analisa teknikal ya teman-teman. Ini mulai dari dasar dulu analisa teknikal. Analisa teknikal ini digunakan untuk menganalisa nih pergerakan saham ya dari data historis seperti itu. Ya, pengertiannya sendiri adalah metode analisa dalam dunia financial Bapak Ibu ya. Dan untuk memprediksi nih pergerakan harga saham dan dengan melihat harga saham dan volume perdagangan. Artinya nanti ada datanya seperti chart seperti itu ya terkait dengan analisa teknikalnya. Nanti kita prediksikan bagaimana ke depannya seperti itu ya. Terkait time frame saya kira nanti juga lebih jelas ya. Ada yang satu hari, satu minggu, satu bulan seperti itu. Ini kita lebih detailnya seperti itu ya. Ini terkait dengan definisi dulu ya. Selanjutnya mengenai perbedaan dulu analisa teknikal dan fundamental. Sebetulnya dalam analisa ini dasar ya. Nah, ini tambah lagi nanti ada banarmologi. Tetapi ini perbedaan teknis dulu antara teknikal dan fundamental biar tidak salah ya teman-teman semua. Yang pertama mengenai fundamental nih. Kalau kita perhatikan bahwa fundamental di sini yaitu harga pasar tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya atau true value ya. Nah, ini akibatnya bisa under value, bisa over value atau depar ya. Jadi harga saat ini tidak mencerminkan fundamentalnya seperti itu. Maka kita perlu analisa secara fundamental. Harga ini sudah salah atau kemahalan atau kemurahan seperti itu ya. Nah, itu bisa diprediksikan melalui fundamental. Nah, ini apa yang mengaruhinya? Yang pertama adalah makroekonomi, kinerja perusahaan dan jangka panjang. Kalau makroekonomi secara ini data-data ekonomi makro ya yang perlu kita kita pelajari ya seperti itu. Ya contohnya sekarang ada inflasi ini, pertumbuhan ekonomi dan juga daya beli masyarakat ya kan terus juga terkait dengan faktor-faktor produksi seperti itu. Maka ini indikator makronya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini setiap ada indikator maka itu akan berpengaruh besar terhadap pergerakan fundamental dari suatu saham ya. Nah, ini bisa berpengaruh. Contohnya makroekonomi ya ketika awal nih pandemi seperti itu PDB kita turun maka saham juga ikut turun seperti itu. Nah, ini mencerminkan fundamentalnya atau tidak. Nah, kita harus ukur dari sisi kinerja perusahaannya ya. Nah, kalau kita kinerja perusahaan atau industri kita melihatnya dari sisi laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu ada yang kuartalan, ada yang semester maupun yang tahunan ya. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa dalam kinerja perusahaan nanti kita melihatnya ada rasio-rasio yang perlu kita perhatikan ya. Nah, ini dari sisi analisa fundamental masuknya. Nah, selanjutnya ada jangka panjang nih. Jangka panjang artinya teman-teman ketika menganalisa fundamental itu minimal ya per 3 bulan itu siap laporannya kan. Maka kita keputusannya juga per 3 bulan seperti itu dan juga per semester atau per tahun laporan tahunan. Maka secara berkala itu udah masuk ke long term seperti itu. Maka ketika keluar analisanya maka teman-teman harus dalam rentang ya minimal setahun lah ya seperti itu. Jadi ini jangka panjang ya, beda dengan yang trading seperti itu. Maka bisa harian, bisa weekly ataupun monthly seperti itu. Maka untuk investasi atau analisa fundamental ini teman-teman lihatnya jangka panjang seperti itu ya. Selanjutnya dari sisi teknikal nih. Kalau kita lihat teknikal sendiri pengertiannya yaitu semua peristiwa yang terjadi telah tercermin dalam harga pasar itu sendiri ya. Nah, artinya pergerakan harga pasar di sini sudah terserap nih informasi-informasi tersebut. Jadi di sini teknikal ini tercermin dari pergerakan nih real time seperti itu. Nah, ini apa aja sih yang teknikal ini disusun oleh berdasarkan yang pertama yaitu pola grafik ya atau yang disamakan dengan chart pattern. Yang kedua tren dan harga historical atau
historical price ya, jadi teman-teman. Nah, kalau di sini pola grafik nanti ada chart pattern, jadi ada pergerakan kira-kira ini pergerakannya gimana kan. Nah, kalau ada candle seperti ini pergerakannya mau kemana gitu kan. Nah, kalau lihat tren, maka tren di sini ada tren bullish, bearish maupun yang sideways ya. Yang naik, yang turun ataupun datar seperti itu. Nah, harga historical maka terbentuklah di situ harga yang lampau ya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Ini secara dasar dulu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan sejarah dulu nih, analisa teknikal teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini analisa teknikal pertama kali ditemukan oleh Charles Down dan memiliki prinsip teman-teman. Jadi yang pertama yaitu ada harga saham memperhitungkan semua sentimen berita atau price discount everything ya. Di sini lebih jelasnya harga yang bergerak dan tercermin dalam chart adalah harga yang telah menyerap semua informasi, berita, psikologi, rumor, kondisi sosial dan politik yang terjadi. Artinya gini teman-teman, di ketika suatu harga bergerak ya turun, maka itu mencerminkan pergerakan tersebut. Contoh ketika awal pandemi ya, pemerintah mengumumkan bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia ya, terus pemerintah melakukan lockdown. Nah, maka dari situ kondisi pasar menyerap nih bahwa ini menjadi sentimen negatif, maka ketika turun ya. Nah, kita melihatnya sekarang bahwa ketika bulan Maret nih tahun 2020 saham ini turun drastis sampai ARB gitu kan. Nah, kita bisa lihat bahwa kita mencerminkannya bahwa di situ terjadi sentimen negatif dan ini udah menyerap kondisi psikologi, rumor dan kondisi sosial pada masa itu ya, ketika hari itu. Nah, maka saya kira cerminannya sama. Jadi di sini teknikal di sini untuk mencerminkan price discount everything ya. Jadi harga saham memperhitungkan semua sentimen berita seperti itu. Selanjutnya yaitu memiliki prinsip dasar tentang teknikal. Yang kedua yaitu mengenai harga saham dapat bergerak dalam jenis tren ya. Ini tren jelas ya, ada bullish, bearish dan sideways. Kalau bullish itu menguat yaitu dari banteng ya sendiri, terus bearish ya ini beruang ya, yang suka merondok-rondok seperti itu. Kalau sideways ini cenderung datar, dan datarnya juga ada polanya biasanya rank ya, pergerakan dari segini sampai segini biasanya itu jadi support and resistance di situ ya, itu posisi tren sideways ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya yang ketiga nih mengenai indeks bursa harus saling mengkonfirmasi satu sama lain. Artinya ketika indeks global turun, maka kita juga kemungkinan akan turun. Maka kita ini udah adalah globalisasi, artinya udah terkonsentrasi ya, ada kaitannya di antara indeks-indeks yang bursa lainnya seperti itu ya. Nah, untuk saat ini pemimpinan indeks masih ditopang oleh US sendiri dengan kapitalisasi pasar paling besar ya di dunia, serta oleh China Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kedua negara ini juga emang negara adidaya dan saat ini lagi ibaratnya menguasai the big economy lah ya, jadi menguasai arus perdagangan ya di dunia ini. Maka saya kira kedua negara ini menjadi patokan atau menjadi sentral dari sisi kebijakan global. Maka ketika ada kebijakan yang menyangkut tentang suku bunga ataupun hal yang lain di kedua negara ini, maka bisa berdampak terhadap negara lain seperti itu. Maka termasuk juga buat IHSG kita teman-teman, seperti itu ya. Kita lanjut mengenai sejarah yang keempat ya, mengenai dasarnya. Yang keempat yaitu mengenai harga saham memiliki 3 tren pergerakan ya, menurut periode waktu di sini ya teman-teman. Yaitu tren pergerakan harga menurut ini terdiri dari primary trend dan secondary trend dan minor trend ya. Nah, di sini kaitannya bahwa di sini primary trend tuh jangka panjang ya. Ini rentan waktunya cukup lebar. Jadi ini perbedaannya yaitu kalau primary trend itu rentangnya cukup luas ya, hampir tahunan ya. Kalau kita lihat di sini 2013 sampai 2014 itu setahun lah ya. Ini setahun saya kira masuknya ke primary. Tapi kalau kita secondary ini biasanya per bulan ya. Ini rentang waktunya juga lebih kecil daripada primary. Nah, sedangkan minor ini saya kira beberapa hari saja ya trennya ya, seperti itu. Maka
kita perlu perhatikan ya tren dari sisi waktu, periode waktu ya. Jadi ada yang lama, ada yang sedang maupun yang singkat. Itulah perbedaan dari primary, secondary, dan minor. Dan yang kelima adalah tren saham terdiri dari 3 fase ya. Di sini ada fase yang namanya akumulasi, dan juga ada markup maupun markdown, dan juga distribusi seperti itu. Nah, di sini proses akumulasi posisinya biasanya sideways dulu ya Bapak teman-teman ya. Nah, setelah sideways berarti akumulasinya sudah cukup, penumpangnya sudah penuh, maka akan markup, aku menguat ya seperti itu. Nah, proses distribusi juga sama di sini teman-teman ya. Distribusi dia kecenderungan sideways dulu di atas seperti itu, langsung dia setelah habis barangnya maka dia markdown ya seperti itu, dia turunkan seperti itu. Maka di sini ada distribusi lagi ya. Ini ada 3 fase teman-teman, yaitu ada akumulasi, ada markup dan markdown, dan yang ketiga adalah distribusi ya. Ini 3 fase yang perlu kita ketahui ya. Mungkin itu aja untuk video pertama ini ya teman-teman. Selanjutnya besok saya coba akan update kembali lanjutannya ya. Lanjutannya yaitu di sini mengenai sejarah masih sejarah, terkait sejarah analisa teknikal yang ke-6 ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Itu aja untuk awal video ini. Salam sehat. Thank you semua brother.